seringkali penyekat ruangan itu tuh di ruangan tamu itu nggak bener tuh juga kan. Ya seringkali dipasangin kaca, efeknya mantul, sehingga sama juga kita makan cuma enak tapi nggak masuk ke dalam, nyangkut di tenggorok. Nah kemudian bagaimana nih dengan meja makan yang berada di antara kompornya? Malahan tuh meja makan ada di tengah-tengah di antara akuarium dengan kompor. Kalau dia berdiri tegak lurus bukannya bulat itu meja makan, dia bisa menjadi panah beracun, menimbulkan energi jelek juga terhadap kompor juga kan. Nah kemudian pertanyaannya lagi, ada dekat situ ada WC nggak? Kalau ada WC di pertengahan di antara pintu dengan dapur, berarti ada segitiga, ya segitiga sama sisi antara pintu utama kompor dengan pintu WC. Nah ini artinya menandakan bakal adanya kebangkrutan usaha. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora. Wah, sudah hari Jumat lagi kan? Besok weekend. Semoga hari ini Anda sehat-sehat semuanya, semakin semangat, dan juga sudah siap untuk berbincang bersama dengan Bapak Kang Hongkian dalam Feng Shui malam hari ini. Saya Daniel Wibowo akan menemani Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Kang Hongkian. Selamat malam. Selamat malam juga Gan Daniel. 2 pekan yang lalu kita berbicara mengenai tanggal 1 Imlek. Tanggal 1 Imlek. Sekarang sudah purnama kembali. Oh iya, iya. Oh iya betul ya. Iya, malam ini sudah malam tanggal 15 bulan ke-6 Imlek. Wah, saatnya makan lontong cap gomeh, bukan ya Pak? Tetapi masih saja kita dipenuhi dengan pertanyaan masih seputar dapur. Iya, masih banyak nih ya. Iya, begini supaya kita tidak banyak membuang waktu juga kan. Dengan masalah dapur. Iya, ini ada Irna Cetiani. Selamat malam Irna. Pada video agar makin hoki hindari pantangan dapur edisi 2 yang baru saja dipublish. Ya. Selamat malam Pak Kang, salam sehat. Salam sehat juga untuk Irna Cetiati sekeluarga tentunya. Yes. Pak, kamar tidur saya sebelahan dengan dapurnya tetangga. Dapurnya Apa sama, Pak, kan? berpengaruh ya? Kamar tidur saya sebelahan dengan dapurnya tetangga. Bagaimana juga Gan? Halo Pak Kang. Iya, bagaimana jawabannya juga Ya Gan? nggak apa-apa orang dapurnya tetangga. Nah, jawabannya sebetulnya gampang sekali juga Gan. Gimana Pak Kang? Pertanyaan serupa sudah diajukan oleh Dedi Prawirohaki yang ketika itu bertanya pada video aturan dasar Feng Shui dapur. Coba nih, seksamai pertanyaannya ya. Kalau kamar tidur bersebelahan dengan tembok dapur tetangga, apakah ada efeknya katanya? Sama nggak? Sama. Ya, jadi tentu saja jawaban untuk Irna Cetiani, tolonglah ya video agar makin hoki hindari pantangan dapur edisi 1 ya yang minggu lalu ya diseksamai kembali dong ya. Ya. Iya kan sudah dijawab, itu sama kok ya. Nah ada juga nih yang bertanya lagi nih juga kan dari None. Pada video agar makin hoki hindari pantangan dapur edisi 2 juga. Pak Kang, kalau pintu kamar berhadapan dengan kompor, tetapi agak jauh, kurang lebih 2,5 meter katanya. Terus saya mengatasinya biar nggak berhadapan langsung nih, antara pertengahannya saya kasih batas almari. Jadi kalau buka pintu kamar,
nggak langsung lihat kompor gitu katanya. Ya. Alias saya sekat sama dengan almari katanya, sama almari. Kalau solusi gitu bagaimana Pak Kang? Pak Daniel, boleh nggak minta pendapatnya? Boleh nggak? Sekatnya harus yang permanen bukan sih Pak Kang? Boleh sih, boleh aja disekat. Ya, memang dengan menyekat itu buka pintu nggak kelihatan kompor, tapi itu kan bukan menyelesaikan masalah. Oh iya. Ya, apa bedanya dengan di atas lantai 2 ada kamar tidur, di bawahnya dapur, kan udah disekat sama dak lantai. Iya ya, dari sekatnya ya. Iya. Nah, malahan kemarin kita kan sudah jawab tuh. Ya, pertanyaannya kemarin itu Cindy Imut. Cindy Imut. Nah, ingat nggak? Cindy Imut juga kan dia bilang tuh kalau saya bikin lemari buku di dalam kamar tidur. kamar tidur, gitu? Iya. Itu kan nggak menyelesaikan masalah. Nah, itu lemari kan lebih tebal dari lemari buku, rak buku dibandingkan lemari. Kalau untuk nggak kelihatan kompornya iya, tapi dampak daripada kompor berhadapan dengan dapur, bukan kompornya loh, dengan duaan dapur itu nggak hilang toh? Iya. Iya, jadi dalam hal ini juga saya minta tolong nih kepada none-none ya, diseksamai kembali video di mana dia mengupload pertanyaan malahan. Video agar makin hoki hindari pantangan dapur edisi 2 diseksamai bener. Kalau udah diseksamai masih nggak ngerti boleh bertanya lagi deh. Tapi sebetulnya udah ada jawabannya di situ gitu toh. Jadi satu hal yang saya mau sampaikan kepada sahabat Sonora nih juga kan. Yes. Bahwa apa yang disampaikan ke saya oleh manajemen FSA ya adalah beberapa hal yang kalau kita angkat itu bermanfaat bagi sahabat Sonora dimanapun berada ya. Jadi semua yang sedang mendengarkan gitu toh tidak bersifat pribadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kan bisa diserap nih. Betul. Jadi kan tidak bersifat pribadi. Nah, oleh sebab itu penyeksamaannya juga sebaiknya lebih dong ya. Jadi kalau yang sama, yang positif diambil, jangan kemudian kita maunya bertanya. Nah, nanti kalau belum dijawab kan nunggu, padahal jawabannya udah ada tuh dalam video, ya toh. Nah, kalau untuk pertanyaan yang sifatnya pribadi lebih baik disampaikan kepada Sonora lagi on air nih. Jadi lebih cepat untuk saya jawab toh. Betul. Nah, sekarang saya mau melanjutkan dengan perut itu. Ya, perut yang kompor yang perut. Juga kan? Yes. Kita enggak heran di zaman sekarang ini kan yang namanya dapur. Ya, kita mau masak makanan. Makanan pun kalau dulu kan yang penting kita buat kenyang nih. Ya. Tapi sekarang bukan cuma buat kenyang lagi. Makanan juga kan buat prestise. Kalau makanannya mahal tuh, gua siapa? Apalagi kalau mahal dan enak gitu kan. Ya. Bangganya bukan main. Jadi sebetulnya kalau kita mengingat itu nih juga kan. Sebetulnya makan untuk hidup atau hidup untuk makan sih ya? Makan untuk hidup. Kalau kita makan untuk hidup, tentu saja orientasi pemikiran kita adalah kebugaran badan, Ya, kesehatan fisik, mental, ya, dan supaya kita panjang umur dong. Ya. Tapi kalau kita hidup untuk makan, kita kan mencari kepuasan yang cuma terbatas pada mulut belaka dong, Ya. yang berapa menit aja itu. Kalau udah masuk ke perut udah terlupakan lagi, ya toh? Nah, begitu juga kalau kita berbicara dapur ini juga kan. Ya, kalau kita bicara dapur sekarang nggak seperti dapur dulu. Yang penting kita bisa masak, masukin kayu, kita hidupin, kita tiup tuh. Pakai apa sih, tabung apa sih itu dulu tuh juga kan. Habis kita sundut, pakai minyak sedikit, kita tiup, semprong ya. Nah, Anda nggak ngalamin pasti. Semprong. Oh, semprong kata Bang Anton, semprong Pak. Iya, jadi kita tiup supaya apinya
Muncul, Besar. tapi sekarang udah nggak begitu. Zaman udah beda ya toh. Bahkan kita juga mengatur pintu berbeda lagi nih, ruang tamu berbeda lagi, penyekatannya juga berbeda lagi. Ya. Ya, kalau dulu kita makan itu mulut yang penting dikunyah bagus, masuk ke lambung buat kesehatan. Sekarang nih di mulut pun perlu enak dulu gitu. Ya. Ya, nah nggak mesti itu sehat apa enggak gitu. Nah, dalam berkaitan dengan ini nih, seringkali penyekat ruangan itu tuh di ruangan tamu itu nggak bener tuh juga kan. Ya, seringkali dipasangin kaca, efeknya mantul, sehingga sama juga kita makan cuma enak tapi nggak masuk ke dalam, nyangkut di tenggorok. Oh. Ya kan? Nah, misalnya kita meletakkan batas nih dari pintu utama masuk, nggak ada pembatas nih, ditaruhlah kemudian akuarium juga kan Ya. sebagai pembatasnya, bener nggak tuh? Kan bukan pembatas tuh Pak, kan kelihatan. Nah itu dia, jadi saya mau nyambung nih, ada Billy Logan. Ya. Billy Logan bertanya pada video agar makin hoki hindari pantangan dapur. Salam sehat selalu Pak Kang. Saya mau tanya, depan ruang dapur ada meja makan. Ya, coba bayangin di depan ruang dapur ada meja makan. Setelah meja makan ada akuarium. Ya. Setelah akuarium adalah ruang tamu, baru ruang tamu. Jadi akuarium itu sebagai pembatas antara ruang tamu dan meja makan. Dan akuarium itu berada pada garis lurus dengan kompor. Apakah boleh? Nah, jawab dong. Nggak boleh. Nah, jawabannya sebetulnya tergantung Tergantung. di mana pintu utamanya berada. Oh iya. Apakah pintu utamanya di ruang tamu itu berhadapan langsung dengan akuarium tadi? Apakah tidak? Misalnya kita contoh aja nih, rumah ini hadap ke timur nih, Ya. ya, terus ada pintunya ngadepnya ke utara, kan nggak langsung. Jadi akuarium itu tidak membatasi pintu toh. Ya. Ya. Nah, Ya. tetapi kalau lihat dari pertanyaan dia seolah-olah memang berhadapan. Nah kalau berhadapan itu berarti keliru. Kenapa? Kenapa bisa keliru juga kan? Karena ada kaca, akuarium itu kaca. Dan walaupun kan akuarium sekarang ini penuh sampai bawah nih juga kan. Ada dindingnya, ada rak-raknya, jadi nggak tembus pandang ke dalam, ya. Jadi nggak tembus pandang, kemudian dia tinggi lagi juga kan. Ya memang kalau namanya penjekat pintu dia harus lebih lebar dari pintu dan harus lebih tinggi daripada ketinggian pintu juga kan. Ya. Nah kalau udah begitu kan berarti benar nih ceritanya. Tetapi itu ada kaca loh. Kalau kaca diisi air dia mantul nggak? Mantul. Pasti ada pantulannya ya. Ya, nah kalau dia mantul berarti kan sama juga menolak rezeki masuk. Apalagi mengingat sekarang ini kan banyak tuh akuarium dikasihin cermin tuh. Ya belakangnya ya. Iya, ya. Jadi cerminnya menghadap ke pintu, berarti makin menolak. Nah kalau cerminnya kita pasang yang ngadep ke belakang, ngadepin kompor. Oh iya. Nolak kompor kan? Ya, jadi kemanapun itu akuarium dipasang, jadi salah dong. Ya, nah kemudian bagaimana nih dengan meja makan yang berada di antara kompornya? Malahan tuh meja makan ada di tengah-tengah di antara akuarium dengan kompor. Kalau dia berdiri tegak lurus, bukannya bulat itu meja makan, dia bisa menjadi panah beracun. Menimbulkan energi jelek juga terhadap kompor juga kan. Oke. Nah kemudian kita ingat nih juga kan, akuarium tuh butuh sirkulasi air nggak? Iya. Kemudian butuh pembuangan air nggak? Berarti dia kan harus ada lubang air yang terbuang. Nah kemudian pertanyaannya lagi, ada dekat situ ada WC nggak? Kalau ada WC di pertengahan di antara pintu dengan dapur, berarti ada segitiga, ya segitiga sama sisi antara
pintu utama, kompor dengan pintu WC. Nah ini artinya menandakan bakal adanya kebangkrutan usaha. Oh. Ya, nah kemudian kalau kemudian tidak ada WC, kemana air itu pembuangannya nanti kalau dikuras? Apakah diangkat satu-satu dengan ember? Apakah kemudian airnya dibuang melalui ke depan? Nah kalau ke depan lewat bawah pintu utama enggak? Ini kan harus diperhitungkan. Itu kan berarti menjadi salah juga dong ya. Nah apalagi juga kan, apalagi nih kalau kemudian misalnya dari adanya tadi itu kamar mandi WC itu ya. Ya. Kamar mandi WC itu ternyata terkoneksi dengan kamar tidur. Kamar mandi WC tadi bisa digunakan, diakses dari kamar tidur dan bisa juga diakses dari ruang makan nih. Ya. Nah ini potensi terjadinya perselingkuhan sangat-sangat besar gitu ya. Nah, ada Wang Xiuqing pada video agar makin hoki hindari pantangan dapur. Kalau pintu ruang makan di depan kompor boleh tidak. Ya, tapi kompornya bukan depannya yang berhadapan dengan pintu makannya, tapi sisi kiri kompornya ya. Jadi dapur berhadapan dengan kompor aja sudah keliru. Ya. Jadi kalau dapur berhadapan dengan kamar tidur udah keliru, jadi jangan sampai ya ada pintu yang menghadap ke kompor gitu ya. Ya. Jadi pintu menghadap ke kompor sebaiknya walaupun itu pintu kamar makan ataupun kamar tidur, terlebih jangan sampai terjadi. Ada lagi pertanyaan, kalau di depan kompor ada pintu kamar tidur, cara menanggulanginya bagaimana? Sudah pernah kita bahas agar diseksamai benar pada video yang terdahulu ya. Tapi yang penting kalau kita menata antara tadi kita berbicara dari pintu utama, kemudian ruang makan, kemudian dapur ya. Ada di tengahnya kamar mandi WC. Yeah. Andai kata semuanya itu tersirkulasi dengan baik, tentu kita akan sehat. Sama juga kita makan, kemudian melalui makanan kita melalui kerongkong, kemudian sampailah ke lambung dan kita menjadi sehat. Tapi kalau tidak, bukan hanya kesehatan yang terganggu, keharmonisan pun terganggu pula. Oke. Begitu juga kan. Baiklah. Kita masih punya 10 menit sebelum jeda, Pak, kan? Mau kita mulai bacakan? Oh iya dong, kita jangan sia-siakan. Siap. Mari kita mulai bacakan yang sudah bergabung malam hari ini 0812 112 9200. Selamat malam untuk Martin Nugraha. Martin Nugraha. Ya, Martin Nugraha, tanggal lahirnya tanggal 7 Tanggal 7 bulan 3 bulan 3 tahun 1995. 1995. Ya. 7395, Imleknya 722546. Yes. Jamnya 17.45. 17.45. Jika pindah kerjaan tahun ini, apakah bagus? Kemudian punya rumah menghadap timur. Ini arah dapur yang bagus dan arah kompor kemana ya Pak? Kemudian pertanyaan ketiga, kalau pindah rumah pribadi 2 tahun depan bagaimana? Pertanyaan pertama, mau pindah kerja. Sebetulnya Martin lebih cocok berbisnis sendiri daripada bekerja ya pada orang lain. Oke. Kecuali jabatan dia betul-betul luar biasa tinggi, karena leadershipnya Martin sangat tinggi gitu ya. Hanya saja kelemahan Martin itu satu, males, dan dua, kurang disiplin. Nah kalau dua hal ini dipacu, maka potensi kemajuan dia sangat besar karena ambisinya luar biasa dia untuk maju gitu ya. Nah rumah yang menghadap ke timur ya dia cocok. Di mana posisi
daripada kamar dapurnya, itu yang ditanyakan toh. Nah, silakan buka video mengenai posisi dapur. Sudah berkali-kali kita bahas itu. Jadi ada beberapa yang perlu dia buka ya. Jadi kalau sudah disimak belum dapat, nah boleh nanti bertanya lagi. Kemudian dia bertanya lagi soal Pindah rumah pribadi 2 tahun depan, Pak. pindah rumah 2 tahun lagi, 2 tahun lagi boleh, tidak ada masalah. Oke. Begitu Martin, semoga menjawab. Kita berpindah ke Alex. Alex, Alpha London Echo X-ray. oke. 24 Tanggal 24 bulan 11 bulan 11 tahun 89 tahun 89 jam 20. jam 20. Ini akan berbisnis bersama dengan Ari Alfa Romeo Romeo Yankee. Ari, iya, Tanggal 24 tanggal 24 bulan 2 bulan 2, tahun 87 iya, jam 9 pagi. iya. Ini untuk bisnis properti bagian pemasaran. Begitu ya. Apakah cocok bekerja sama, kemudian kapan mulai bekerja sama, Pak? Kedua-duanya nggak cocok di bidang itu. Kedua-duanya nggak cocok di bidang itu. Nggak cocok. Properti nggak cocok ya? Nggak cocok ya. Kalau Alex malah betul-betul nggak cocok. Kalau Ari masih lumayan ya, tapi lambat banget gitu ya. Oke. Iya. Jadi kecuali memang meng-hire orang yang cocok gitu. Iya. Kalau untuk bekerja sama, apakah cocok, Pak, di luar bidang tadi? Kalau untuk bekerja sama, satu ular kelinci dengan posisi ini, kedua-duanya saling punya visi misi yang sama, cara berpikir yang sama, nggak ada masalah. Cuma satu hal, Ari ini leadershipnya terlalu tinggi gitu ya, sedangkan Alex ini terlalu lemah. Jadi memang bisa saling mengisi, tapi ada bagusnya kalau Alex juga belajar kepada Ari soal leadershipnya itu loh. Iya. Dan satu hal saya minta tolong Alex agar tidak mudah tersinggung dan juga jangan terlalu baperan gitu. Oke, jadi kalau untuk bekerja sama oke, tapi kalau untuk bisnis properti dua-duanya nggak cocok. Iya. Ya. Bisnis yang cocok untuk mereka jalankan berdua, Pak? Berat ya, kayaknya nggak ada yang sama. Jadi Alex lebih cocok di bidang api dan api logam, sedangkan Ari itu lebih cocok di bidang kayu dan air. Oh, jauh ya. Jauh. Oke. Baik. Jadi semoga menjawab. saya Alex. potong dulu, kalau mau bekerja sama bukannya berarti nggak bisa, tetapi harus menghargai kecocokan salah orang yang mengelola dong ya. Jadi kalau misalnya mau di bidang berunsur air dominan misalnya, ya Alex harus menjadi mitra yang pasifnya gitu toh. Ya. Jadi sebaliknya kalau mau di api logam tentunya Ari yang harus mengikuti Alex. Oke. Kalau mereka bekerja sama mulainya baiknya kapan, Pak? Tahun ini aman? Tahun ini dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus ya. Oke. Begitu Alex, semoga menjawab. Kemudian saya ke Sophia. Sophie, Pak. Sophie, Sierra Hotel Oscar Fanta India. Sierra Oscar, Sierra Hotel iya. Sierra Hotel Oscar Fanta India. Oke, ini perempuan dong ya. Lahirnya tanggal 22 22 bulan 1 bulan 1 tahun 2000. tahun 2000. Jamnya 2015. 2015. Ya. Ini mau tanya jenis usaha yang cocok dan hal-hal yang harus dimaksimalkan dan dihindari agar sehat, lancar, bahagia, seimbang, dan bermanfaat. Hebat banget pertanyaan. Luar biasa ya. Luar biasa. Ke jenis usaha dulu, Pak Kang. Ya, sebetulnya inilah salah satu yang bisa di-hire oleh si Ari tadi ya. Oh, oke.
untuk masuk ke bidang properti. Ini cocok nih. Cocok ya. Tetapi yang paling dominan di bidang berunsur air dominan. Itu yang pilihan pertama untuk Sofi. Yang kedua baru yang berunsur berunsur campuran tanah dengan air. Pilihan ketiganya adalah yang berunsur tanah dominan. Jadi bidang properti itu yang pilihan terakhir untuk Sofi sebetulnya juga. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal yang harus dimaksimalkan dan dihindari yang agar hidupnya harus sehat, lancar, bahagia, seimbang dan bermanfaat. Iya, yang harus dimaksimalkan adalah semangatnya dan ambisinya. Oke. Ya, semangatnya seringkali kendor, seringkali hilang di tengah jalan. Begitu juga keyakinannya untuk maju, ambisinya kadang-kadang melemah, menghilang gitu ya. Nah, itu harus dikuatkan. Dan satu hal, jangan memang Sofi ini orangnya disiplinnya bagus sehingga semangat yang kendor tadi bisa terisi oleh disiplin dan tanggung jawabnya gitu itu. Namun Sofi juga jangan terlalu gampang percaya sehingga hanya terima laporan dan kurang turun ke jalan gitu ya. Sedangkan untuk leadership dia bagus sekali untuk memimpin perusahaan gitu toh. Nah, supaya kemudian kehidupannya bagus tentu saja saya minta tolong ya. Nomor satu saya minta tolong agar masalah makanan ya, misalnya daging dikurangi gitu ya. Sebab Sofi itu demen daging bakar ya. Oh, makan sate. Dan kemudian maunya yang manis, bener tuh sate. Ya. Sate Maharasa. Ya, udah dibakar maunya banyak kecapnya toh. Iya. Tetapi memang dia punya lambung bagus. Tetapi dia juga hobinya asam gitu. Nah, kalau asamnya berlebihan tuh lambung bagaimana bagus pun akhirnya lama-lama keganggu juga dong ya. Iya, jadi tolong. Kemudian kalau keluar malam juga pakai baju tebal, gampang masuk angin, gampang sakit kepala, dan jaga jangan sampai kena masalah asam urat atau masalah-masalah pada tulang gitu ya, pada gigi gitu ya. Kemudian juga minumlah yang cukup. Oke, baiklah. Pas di menit ke-30 kita jeda sebentar Pak kan? Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat sonora pengusui malam hari ini 23 Juli 2021 ya. Mari kita lanjutkan Pak Kang. Oke. Ini ada Benny. Bravo Echo Nancy Yankee. Oke. Tanggal 26 Desember 1988. 1988. Ya, jamnya 6.15 pagi. Jam berapa? 6.15. 6 pagi. Ya, 6:15 6 pagi. lebih 15. Iya, Imleknya tanggal 18 bulan 11 tahun 2539. Oke. Sekarang bekerja sebagai IT sebuah perusahaan asuransi, Pak Kang. Luar biasa cocok, bagus cocok banget, luar biasa.
Kalau mau buka usaha berarti juga IT-IT-an gitu ya? Betul, lanjutkan saja. Yang penting Benny jangan suka sok tahu ya. Itu ya, karena kelemahannya Benny kadang lepas kontrol, seolah-olah merasa dirinya paling pandai gitu ya. Nah ini yang khawatir satu ketika menjadi batu sandungan ya. Nah jadi kalau Benny kemudian berusaha sendiri, tentu peluang untuk majunya sangat besar, ya sangat luar biasa. Tetapi jangan dimulai pada tahun sekarang ini, sebab Shio Naga lagi ciong toh. Ya. Nah, agar kesuksesannya itu tidak buang waktu, nomor satu adalah menggenjot semangatnya ya. Kedua, dia juga harus membuat satu target ya. Karena apa? Karena kalau tidak dipacu, Benny ini males jalan. Memang dia disiplin, punya tanggung jawab. Tapi kalau nggak istilahnya digebukin, dia nggak jalan gitu. Ya, jadi haruslah bisa memacu diri. Kemudian membuat satu target. Mau kemana sih gua nih gitu? Ya. Karena nih gua nih punya kemampuan. Ya. Jadi jangan diem aja gitu toh. Nah, padahal kalau tadi dibandingkan dengan Sophie kalau nggak salah, ambisinya Benny lebih parah ini, lebih lemah gitu. Nah, jadi harus dipacu. Ya. Nah, kalau ini dipacu berarti perkembangannya akan cepat sekali. Oke. Jadi usaha yang cocok tadi di bidang IT itu termasuk bidang apa sih Pak? Logam? Air. Air. Kok saya ngawur. Nggak apa-apa, Di bidang nggak apa-apa. air ya Benny ya. Tapi kan ada usaha, mau belajar. Terima kasih loh Pak. Oke. Tak perlu dibantu dengan baju warna tertentu untuk Benny? Benny sebaiknya seringkali pakai baju warna putih dan yang ada merahnya gitu ya. Nah, warna kuning, coklat, dan hijau tolong dikurangi ya. Dan tolong juga jangan banyak begadang karena saya khawatir telapak tangan dia tuh suka berkeringat ya. Artinya apa? Artinya bukan hanya paru, bukan hanya dia punya jantungnya yang kurang bagus, tapi saya juga khawatir parunya dan tulang-tulangnya juga bermasalah. Oke. Jadi kesehatan tadi ya jangan begadang. Ya, dan karena- juga usus besar ya. Jadi saya minta sayuran diperbanyak supaya jangan sering sembelit. Oh, oke. Yes, sudah lengkap, kesehatan sudah, warna usaha yang cocok sudah. Kita lanjutkan dengan peserta selanjutnya malam hari ini. Ada Bapak Suwandi, Iya, tanggal 23 tanggal 23 bulan 10 bulan 10 tahun 77. tahun 77. Jamnya antara jam 8 sampai 9 Pagi? pagi. Oke. Pertanyaannya usaha yang cocok dan juga hadap rumahnya. Usaha yang cocok kayu atau api ya. Pilihan ketiga campuran api logam dan rumah yang cocok sebaiknya menghadap ke timur laut atau ke timur. Dan hokinya baru bisa berkembang kalau temperamennya disiasati, jangan mudah meledak-ledak. Oke. Baik, begitu tadi Pak Suwandi. Semoga menjawab pertanyaannya. Selamat malam untuk Agnes. Iya, Tanggal 25 iya, bulan 11 iya. tahun 91. 25/11/91 Jamnya 22.30. 22.30. Ya. Ini dengan calonnya mungkin ya, namanya Ridwan. Ridwan, Tanggal 6 tanggal 6 bulan September bulan 9 tahun 89. tahun 89. Wah, ini jamnya 10.30 pagi. Kenapa memang? Ya kan tadi 22.30 malam, ini pagi.
10.30 ya. Oke. Pertanyaannya hanya satu, jodohnya bagaimana Pak Kang? Jodohnya, Mereka berdua ini. dia kedua-duanya ini sebetulnya punya cara berpikir yang sangat bagus gitu ya. Dalam artian kedua-duanya klop berbicara. Oke. Tapi untuk menjadi satu, saya kok nggak yakin gitu ya. Karena saya khawatir jodohnya gampang kandas di tengah jalan. Oke. Karena selain ikatan jodohnya lemah, jadi kalau kita umpamakan orang ya, seringkali ada yang bilang begini loh juga Daniel, itu orang ya, saya bingung loh sama tetangga saya itu katanya, tiap hari bengkelai nggak ada berhenti, bangun tidur orang-orang lagi ngopi dia sudah bengkelai, ya sampai mau tidur dia masih bengkelai juga katanya. Tapi sampai kakek nenek ya nggak pisah-pisah. Ya. Ada orang yang nggak pernah ribut ya, hal-hal kecil langsung berpisah. Yang saya khawatir yang kedua ini ya, walaupun yang satu sio ular yang satu sio kambing ya, tidak ada ciong mestinya, tetapi bentrokannya sangat besar. Nah, kecuali keduanya betul-betul bisa menahan diri. Yang satu ya, Ridwan, temperamennya, marahnya luar biasa. Kalau tadi kita bicara siapa pertanyaan sebelumnya yang saya bilang jangan temperamennya jangan sampai meledak gitu toh. Itu masih kalah loh sama temperamennya Ridwan ini gitu ya. Ya. Kemudian Agnes, waduh, sensitifnya luar biasa, kesenggol dikit ngambeknya bukan main. Ya. Ya, tapi memang marahnya dipendam di dalam gitu. Oh. Ya, dan kedua-duanya gampang dihasut. Oke. Kalau ada pihak ketiga masuk, udah bubar sebentar kan. Nah, kalau hal-hal ini bisa ditanggulangi, silakan lebih lanjut. Tapi kalau enggak, saya harap berpikir lebih jauh. Oke, ya. Sudah disebutkan dari masing-masing, satu sensitif, satu gampang marah, Perbedaannya, bahkan, iya, ya. perbedaannya terlalu frontal gitu. Baik. Oke, ya. Terima kasih untuk Agnes dan juga Ridwan sudah mengetahui handicap masing-masing. Ya, jadi kita bukannya misalnya tidak bersama mau cari jodoh masing-masing, silahkan cari yang pas ya. jadi kita bukannya mau memisahkan, tetapi berusaha kalau memang bisa saling memahami, ya kita berharap itu bisa. Tetapi kalau enggak, sebaiknya jangan, karena memang perbedaannya terlampau besar, frontal, sehingga kecenderungan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu besar. Oke, baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ke Nita, tanggal 8 bulan 6 tahun 88. tahun 88, Jamnya jam 8 pagi. jam 8 pagi. 8 semua ya. 8 Juni 88 jam 8 pagi. Ingin membuka dagangan baru Pak Kang. Kentang goreng potato snack crunchy. Wih, ini ya. Cocok gak kira-kira? Kalau dikirim ke kita dulu sangat cocok. Kita cobain dulu dong ya. Iya Baru ngomong dong. Cocok atau enggak. Tapi memang cocok banget sih. Cocok ya. Cocok banget. Ini bidang apa sih Pak Kang kalau begini? Kayu. Kayu ya. Jadi dagangan snack-snack gitu cocok ya. Iya, ya cocok kok. Jadi nggak harus kentang, misalnya snack yang lain juga oke. Bisa. Oke. Siap, begitu Nita, semoga menjawab. Baiklah, sisa 1 menit sebelum 45 kita jeda lagi Pak Kang. Oke.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Untuk kalian yang bergabung malam hari ini, sahabat Sonora, jangan lupa yang ingin berkonsultasi ya sampaikan nama, tanggal lahir, dan jam lahirnya. Sekali lagi silahkan sampaikan nama, tanggal lahir, dan jam lahirnya, kemudian pertanyaan Anda. Kita lanjutkan, Pak Kang, ada Hok Hai. Hok Hai. Ya, Hotel Oscar Kilo, Hotel Alpha Yankee. Tanggal lahirnya tanggal 11, Tanggal 11 bulan 3, bulan 3. tahun 88. Iya. Jamnya 5.55 pagi hari. 5:55. 55. Ya. Oh, pertanyaannya komplit, Pak Kang. Rumah yang cocok, usaha yang cocok, kesehatan. Kemudian ada detail tentang beberapa kamar, kita jawab satu-satu dulu deh. Rumah yang cocok ada barat, hadap selatan. Ya, kemudian Usaha yang cocok, usaha yang cocok bidang air, bidang tanah. air bidang tanah, kesehatan, Kesehatan jaga jantung, paru, dan ginjal. jantung, baru, dan ginjal. Oke. Ya, tetapi hati-hati hindari manis dan asam. Ya, karena hobi manisnya luar biasa. Hati-hati kalau memang ada keturunan diabetes ya. Kemudian ini tentang rumah dan dapur, Pak Kang. Misalnya tadi ada di videonya, silahkan disebutkan. Kalau kamar tidur sebelahan dengan dapur, apakah cowok juga susah jodoh? Kemudian dapur berhadapan dengan pintu belakang, tapi pintunya jarang dibuka, hanya kalau penting saja, Pak Kang. Oke, kalau berendeng antara dapur dengan kamar tidur, gangguan terhadap cowok tuh kecil. Kecil. Walaupun ada, relatif kecil. Kemudian Dapur berhadapan dengan pintu belakang, pintunya jarang dibuka, hanya Nah. kalau penting saja. dapur berhadapan dengan pintu belakang nggak ada masalah. Yang menjadi masalah kompor berhadapan dengan pintu. Oke, walaupun dibukanya jarang-jarang, tetap menimbulkan Nah. masalah, Pak Kang ya. Kalau pintu tidak pernah dibuka, lihat di video apa nanti penyebabnya, ada di posisi mana, itu pernah kita bahas juga itu. Ya. Ya, karena pintu yang jarang dibuka akan menimbulkan penyakit. Nah, di mana pintu itu berada, pada posisi yang mana, itu pernah dijelaskan. Oke ya, silahkan. Semoga menjawab ya untuk siapa tadi namanya, Hokhai ya. Hokhai, baik. Terima kasih yang bergabung kembali 0812 112 9200. Ini ada Bong Secon. Bong Secon. C-nya, Sierra Echo. Charlie Hotel Oscar Nancy. Charlie, Hotel Oscar Nancy. apa? Charlie Hotel Oscar Nancy. Oke. Bong Secon. Oke, Bong Secon, oke. Nah, ini laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki sepertinya, Pak Kang ya. Kalau mestinya sih ya, Oke ya. Tanggal lahirnya tanggal 28 28 bulan 2 bulan 2, tahun 1970. iya, Jamnya 22.30. iya. Rumah menghadap selatan, Pak Kang? Apakah cocok? Oke, ya. Terutama kalau dia laki loh ya. Terus, Kemudian bekerja di pabrik bahan bangunan. pabrik bahan bangunan, saya nggak bisa jawab. Kalau pabrik bahan bangunan, apa itu pabrik bahan bangunan? Kalau dia itu dibikin dari kayu, ya, lain.
Kalau dia bikin dari plastik lain, batu bata lain, Oke, kalau dari begitu logam bisnis lain. yang cocok aja deh. Yang cocoknya di bidang berunsur tanah nomor 1, kedua air. Tanah dan air. Kemudian untuk kesehatannya, Kesehatan jaga jangan sampai banyak begadang dan jaga lambung, mahnya ya. Kemudian juga usus kecil ya juga dijaga, jangan sampai banyak gangguan. Jadi tolong sambal juga dikurangi deh, ya walaupun nggak gila, tapi dia punya lambung nggak tahan nih sama sambalnya. oke. Baik, ya, berunsur tanah cocok, kemudian kesehatan dan pantangan juga sudah disebutkan. Semoga sudah menjawab. Kita lanjutkan, selamat malam untuk Julius. Julius, Bapak Julius, oke, tanggal 19 tanggal 19 bulan 6 bulan 6 1966. 19666. Ya, jamnya jam 17. Oke. Ini, punya 2 rumah, satu selatan, satu lagi timur. Iya, yang ke timur oke, yang ke selatan nggak cocok. Jadi kalau ditinggali yang timur ya. Kalau ditinggalkan, Jangan ditinggalkan. beda dengan ditinggali ya. Dihuni. Apa sih bahasanya? Kalau yang dihuni yang ke timur. Yang ke timur. Yang selatan dikontrakin aja ya kan. Kemudian usaha yang cocok Pak kan? Usaha yang cocok di bidang kayu nomor 1, kedua logam. Unsur kayu atau unsur logam. Oke. Unsur kayu, unsur logam. Pak Julius semoga menjawab. Kita ke Alto Pak kan? Alto. Ya, Alpha London Tango Oscar. Oke. Ini tanggal lahirnya tanggal 27 Iya. bulan 1 Iya. tahun 95. 27195. Jamnya 9.40 pagi. 9.40 pagi. Pertanyaan pertama, itu sionya anjing atau babi ya? Agak ragu karena dekat dengan Imlek. Sebentar ya. Ya. Ini saya mau cari tahu Imleknya dulu. Silahkan, Alto, Imleknya 27 Januari 95. Imleknya waktu itu tanggal 1 bulan 2 tahun 1995. Tanggal 31 loh. Tanggal 31 bulan 1. Tanggal 31 bulan 1 itu masuk tahun babi. Babi berarti ya? Bukan. Dia tanggal 31 Januari itu tahun baru Imlek. Dia lahir tanggal 27, 4 hari sebelum tahun baru. Ya. Ya. Jadi dia masih bersio anjing. Nah, Bersio anjing. tanggal lahir Imleknya tolong dicatat. Tanggal 27 bulan 12 tahun 2545. 27 12 2545. Oke. Baik, kemudian handicap dan unsurnya apa sih? Pak? Jam 9.40 dia lahirnya. Gimana Pak kan? Jam lahirnya 9.40. 9.40 pagi. Oke. Yang ditanyakan Handicap sama unsurnya apa sih? handicapnya sama unsur. Kalau bicara unsur dia anjing kayu, ya. Anjing kayu. Tapi yang dominannya bukan kayu. Yang dominannya api. Kalau orang dominannya kayu, dia punya prinsip betul-betul kuat. Sedangkan dia api. Jadi orang yang semangatnya tinggi nggak bisa diam gitu ya. Oke. Nah, yang lemah di bidang unsur logam dan api. Ya itu kalau kita bicara keunsuran. Kemudian yang ditanyakan lagi apa tadi? Handicap Pak kan? Handicapnya, ambisinya lemah ya. Kemudian juga dia kesehatannya lemah di bidang paru gitu ya. Kemudian juga tulang-tulang, usus besar dan ginjal ya. Untuk bisnis yang penting dia harus punya keinginan goal yang luar biasa, itu aja ya.
kalau itu bisa dikuatkan, maka kemajuannya akan sangat signifikan. Bidangnya dia kasih tahu? Enggak. Bidangnya enggak Pak? Dia bidang berunsur kayu dominan yang paling bagus. Kayu dominan. Berbagai bidang lainnya dia cocok asalkan tidak berunsur tanah dominan. Tetapi yang lainnya itu selain tanah dominan, dia perkembangannya sangat lambat gitu. Oke. Baik, kemudian ada Asep Pak Kang. Asep, Ya. Tanggal 6 tanggal 6 bulan Maret bulan 3 91. 91, tanggal 6 bulan 3 tahun 91, Ya, jamnya antara 21 sampai 22 Pak Kang. 21.30 lah ya. Boleh. Oke. Pertanyaannya ini, Imleknya tanggal berapa Pak Kang? Tanggal 20 bulan 1 tahun 2542. Jadi hari ke-20 Imlek. Hari ke-20 Imlek. Iya, jadi orang-orang habis rame cap gome, 5 hari kemudian dia lahir. Wah, gitu. Oh, dimasak, bukan ASI makanya ya, lontong cap gomeh langsung. Oke, kesehatan seperti apa Pak Kang? Kesehatannya yang perlu dijaga yaitu bagian jantung dan lambung ya, pencernaan ya. Dan jangan gampang tersinggung ya. Itu aja lah untuk supaya dia berhasil. Baik, kemudian ini berencana untuk pindah usaha ke bidang pertanian Pak Kang. Nggak cocok. Karet, beras, kacang. Ya? Nggak cocok. Oke. Sekarang di bidang apa dia? Sekarang itu bekerja admin merangkap marketing, pembiayaan dan asuransi. Kemudian berencana pindah ke kota lain begitu untuk bertani. Nggak cocok sih. Ya kalau dia bertambang gitu, tambang logam dia hebat gitu ya. Kerja tambang logam atau bekerja di bidang-bidang spare part logam ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan metal. Nomor 1 loh gambar. Nomor 2 Iya. nya Pak? Campuran dengan api, jadi yang ada listriknya, jadi mesin-mesin. Mesin-mesin. Ya misalnya otomotif gitu ya, oke. Oke. Kalau api saja nggak cocok Pak? Lambat sekali. Dia di berbagai macam bidang selain unsur kayu dominan, dia tuh oke, tapi lambat sekali. Jadi kalau bidang yang sebelumnya toh bukan bidang berunsur logam, dia kerja sebagai admin di asuransi gitu ya. Itu juga lambat sekali, bisa menjenuhkan loh. Oke. Ya. Nah, kalau dia tapi walaupun dia jenuh, dia nggak akan minus gitu. Nah, ketika dia masuk ke bidang pertanian yang dikhawatirkan dia amsyong di sana. Oke. Baik. Oh, satu lagi Pak Kang, rumah menghadap utara apakah cocok? Oke. Oke. Baiklah. Terjawab semuanya, Pak Asep. Terima kasih juga Pak Kang sudah membantu sahabat Sonora malam hari ini. Dengan senang hati juga Gan Daniel, mudah-mudahan ya apa yang telah kita kemukakan dapat dicerna dengan baik. Bagi yang saya minta tolong untuk diseksamai kembali video-video yang saya maksudkan, tolong diseksamai supaya apa? Supaya pemahaman terhadap feng shui betul-betul bisa melekat gitu ya. Dan kalau sudah melekat tentu manfaatnya jauh lebih besar dong. Betul. Ya. Nah, kita hadir memang untuk dapat bermanfaat bagi sahabat Sonora karena kesuksesan sahabat Sonora adalah kebahagiaan kita semua. Sukses selalu juga Gan. Selamat Terima kasih malam. Pak Kang. Sama-sama juga Gan.